Shalom, perkenalkan nama saya Yani Delvia Bantaika. Saya dari kelas F semester 2. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teori kecerdasan majemuk. Di sini ada pengertian kecerdasan majemuk, jenis-jenis kecerdasan majemuk, dan ciri-ciri kecerdasan majemuk. Baik, yang pertama saya akan jelaskan pengertian kecerdasan majemuk adalah kemampuan memecahkan masalah dan menciptakan produk yang bernilai budaya atau anak yang bisa menghasilkan sesuatu dan bisa dinikmati dalam kehidupan manusia. Secara umum, kecerdasan ini diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam berpikir, bertindak, dan berperilaku sesuai dengan apa yang dihadapi. Menurut Gendren, kecerdasan seseorang meliputi unsur-unsur kecerdasan matematika logika, kecerdasan bahasa, kecerdasan musikal, kecerdasan visual spasial, kecerdasan kinestik, dan kecerdasan interpersonal atau kecerdasan naturalis. Yang kedua, jenis-jenis kecerdasan majemuk. Yang pertama, kecerdasan linguistik adalah kemampuan menggunakan kata-kata secara efektif, baik untuk memengaruhi maupun manipulasi. Dalam kehidupan sehari-hari, kecerdasan linguistik bermanfaat untuk berbicara, mendengarkan, membaca, atau menulis. Yang kedua, kecerdasan logis matematis, yaitu melibatkan keterampilan mengolah angka atau kemahiran menggunakan logika atau akal sehat. Dalam kehidupan sehari-hari bermanfaat untuk menganalisa laporan keuangan, memahami perhitungan tentang nasional, atau mencerna laporan sebuah penelitian. Yang ketiga, kecerdasan visual dan spasial, yaitu melibatkan kemampuan seseorang untuk memvisualisasikan gambar dalam kepala atau dibayangkan, menciptakannya dalam bentuk 2 atau 3 dimensi. Kecerdasan ini sangat dibutuhkan berbagai aspek kehidupan sehari-hari, misalnya saat menghias rumah atau merancang taman, menggambar atau melukis, menikmati karya seni. Yang keempat, kecerdasan musik, yaitu melibatkan kemampuan menyanyi atau mengingat melodi musik mempunyai kepekaan atau irama. Sekedar menikmati musik, manfaat dari kecerdasan ini dapat dirasakan dalam banyak hal untuk kehidupan sehari-hari, misalnya saat menyanyi, memainkan alat musik, menikmati musik di TV ataupun radio. Yang kelima, kecerdasan interpersonal, yaitu melibatkan kemampuan untuk memahami dan bekerja dengan orang lain. Yang keenam, kecerdasan interpersonal adalah kecerdasan memahami diri sendiri, kecerdasan untuk mengetahui siapa diri yang sebenarnya. Dan yang ketujuh, kecerdasan kinestik adalah kecerdasan seluruh tubuh dan juga kecerdasan tangan dalam dunia sehari-hari. Yang kedelapan, kecerdasan naturalis, yaitu melibatkan kemampuan mengenal bentuk-bentuk alam di sekitar kita. Yang kesembilan, kecerdasan eksistensial adalah kemampuan dan kepekaan seseorang untuk menjawab persoalan-persoalan terdapat mengenai keberadaan manusia, misalnya sering muncul pertanyaan dalam diri sendiri. Baik, yang ketiga, ciri-ciri kecerdasan majemuk. Yang pertama, kecerdasan linguistik. Seorang yang mempunyai kecerdasan linguistik memiliki kepribadian, yaitu peka terhadap bahasa, dapat berbicara dengan teratur dan sistematik, memiliki penalaran yang tinggi. Yang kedua, kecerdasan logis matematis. Anak yang mempunyai kecerdasan logis matematis memiliki ciri-ciri kepribadian, yaitu anak berpikir abstrak dan suka akan kecurhatan, menikmati tugas hitung-menghitung. Yang ketiga, kecerdasan visual dan spasial. Ciri kepribadian yang menonjol dalam diri anak yang memiliki kemampuan visual spasial dalam anak dapat berpikir dengan menciptakan sketsa atau gambar. Mudah sekali membaca peta dan diagram, mudah ingat bila melihat gambar. Yang keempat, kecerdasan interpersonal. Sifat-sifat yang menonjol dalam diri seorang anak yang memiliki kecerdasan interpersonal adalah anak ahli dalam berunding, pintar bergaul, dan mampu membaca niat orang lain serta menikmati saat-saat bersama orang lain. Yang kelima, kecerdasan interpersonal. Sifat-sifat yang dimiliki
adalah sangat memahami diri, sadar betul emosi dirinya, peka terhadap tujuan hidupnya, mampu mengembangkan kepribadiannya, motivasi diri sendiri. Yang keenam, kecerdasan naturalis, sifat yang dimiliki anak dengan kecerdasan. Anak suka dengan alam sekitar, lebih senang di alam terbuka daripada di ruangan, dan suka berpetualang menjulang hutan. Yang ketujuh, kecerdasan eksistensial, sifat yang dimiliki seorang anak dengan kecerdasan. Anak suka bertanya soal kebenaran dan inti persoalan, kritis, suka merenung dan melakukan refleksi diri serta senang berdiskusi mengenai hakikat hidup. Baik, shalom, terima kasih Bu.